Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya. Perkenalkan, nama saya Muhammad Raffi Adianma Maulidan dengan NIM 23207067. Oke, pada pertemuan kali ini saya akan membahas tentang materi teks puisi. Teks puisi ini adalah materi kelas 10 dan kebetulan saya mengajar di kelas 10 TKJ 2 SMK Al-Huda Kota Kediri. Oke, tujuan pembelajaran untuk kali ini yang pertama adalah mengidentifikasi unsur pembangun teks puisi. Ada tema, diksi, majas, rima, dan imaji secara kritis dan konseptual. Yang kedua, menjelaskan makna tersurat dan tersirat dalam puisi dengan mengaitkan pada pengalaman pribadi maupun realitas sosial. Yang ketiga ada menafsirkan pesan moral, nilai budaya atau kritik sosial yang terkandung dalam puisi secara argumentatif. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan yang pertama membahas tentang mengidentifikasi unsur pembangun teks puisi terlebih dahulu. Nah, langsung saja, apa sih teks puisi itu? Mungkin kalian sudah pernah tahu pada saat SMP kelas 7 atau 8 itu kan sudah ada materi teks puisi. Nah, kita akan mengulang sedikit dan akan menambah peringatan kalian juga. Sebelumnya silakan disiapkan buku beserta pulpen untuk mencatat informasi yang penting atau penjelasan yang penting dari saya. Teks puisi adalah bentuk karya sastra yang menyampaikan gagasan, perasaan, dan pengalaman penyair secara imajinatif dengan menggunakan bahasa yang padat, indah, dan penuh makna. Puisi tidak disusun seperti kalimat biasa, melainkan memanfaatkan pilihan kata dalam kurung diksi, irama, rima, serta gaya bahasa untuk menciptakan efek emosional dan estetika bagi pembaca. Secara sederhana, puisi bisa dipahami sebagai cara mengungkapkan sesuatu secara singkat tetapi mendalam. Setiap kata dalam puisi memiliki peran penting karena seringkali mengandung makna tersirat yang perlu ditafsirkan. Dalam pembelajaran teks puisi memiliki beberapa ciri utama. Yang pertama, menggunakan bahasa kias atau simbolik. Yang kedua, mengutamakan keindahan bunyi dan makna. Yang ketiga, disusun dalam larik dan bait bukan paragraf. Yang keempat, mengandung imaji yang mampu membangkitkan panca indera pembaca. Nah, dengan demikian teks puisi bukan hanya sekedar merangkai kata, tetapi juga sarana ekspresi yang mampu menggugah pikiran, perasaan, dan imajinasi secara lebih mendalam dibandingkan bentuk teks lainnya. Selanjutnya, pengertian tema dalam teks puisi. Tema dalam teks puisi adalah gagasan pokok. Tema mencerminkan hal yang ingin disampaikan penyair kepada pembaca. Tema bersifat umum dan menjadi jiwa dari puisi, sehingga seluruh unsur dalam puisi seperti diksi, majas, imaji, dan suasana akan mendukung penyampaian tema tersebut. Jadi, jika puisi diibaratkan sebagai bangunan, maka tema adalah sebagai pondasinya. Tanpa tema yang jelas, puisi akan terasa tidak memiliki arah atau makna yang kuat. Untuk ciri-ciri tema dalam puisi ada 3. Yang pertama, tidak selalu ditulis secara langsung. Yang kedua, dapat ditemukan melalui pemahaman keseluruhan isi puisi. Yang ketiga, menjadi inti makna yang ingin disampaikan penyair. Selanjutnya, pengertian diksi. Diksi adalah pemilihan kata yang dilakukan penyair sebelum menulis puisi dan penuh pertimbangan untuk menyampaikan makna, perasaan, serta keindahan dalam teks puisi. Dalam puisi, diksi tidak dipilih secara sembarangan. Yang pertama adalah menciptakan suasana, menimbulkan imajinasi pembaca, memperkuat makna dan pesan puisi. Yang keempat, memberikan efek estetika melalui bunyi dan irama. Untuk cara penjelasan sederhana, diksi adalah cara memilih kata yang paling pas
agar puisi terasa hidup, bermakna dan menyentuh perasaan pembaca. Untuk ciri diksi dalam puisi, yang pertama adalah menggunakan kata-kata konotatif, yaitu makna kias. Yang kedua lebih padat dan tidak bertele-tele. Yang ketiga memperhatikan keindahan bunyi, rima dan ritme. Yang keempat ada bersifat ekspresif dan imajinatif. Selanjutnya ada pengertian majas. Majas membantu penyair mengungkapkan perasaan dan gagasan dengan yang lebih imajinatif, bukan sekedar bahasa lugas atau apa adanya. Untuk penjelasan sederhananya, majas adalah cara menghias bahasa agar puisi terasa lebih menarik dan memiliki kekuatan emosional. Fungsi majas dalam puisi adalah yang pertama memperindah bahasa, yang kedua menimbulkan efek imajinatif, yang ketiga memperkuat makna dan pesan, yang keempat membuat pembaca lebih terlibat secara emosional. Nah, ini adalah jenis-jenis majas. Yang pertama ada majas perbandingan. Nah, di majas perbandingan juga ada beberapa jenis. Yang pertama ada metafora, simile, personifikasi, dan hiperbola. Untuk contohnya sudah saya cantumkan di slide ya teman-teman. Selanjutnya ada yang kedua, majas pertentangan. Nah, di majas pertentangan juga ada beberapa jenis. Yang pertama ada majas paradoks, antitesis, dan litotes. Selanjutnya ada majas sindiran. Di majas sindiran juga ada beberapa, bisa dibaca sendiri nanti. Sedangkan yang keempat ada majas penegasan. Untuk mempersingkat waktu, langsung saja ke materi berikutnya tentang pengertian rima. Nah, rima dalam teks puisi adalah persamaan bunyi pada akhir. Rima membuat puisi terasa lebih enak dibaca, mudah diingat. Untuk jenis-jenis rima, yang pertama ada berdasarkan letaknya. Rima akhir, persamaan bunyi di akhir baris. Selanjutnya fungsi rima dalam puisi, yang pertama menciptakan keindahan bunyi, memberi irama atau ritme, menegaskan makna tertentu, membantu pembaca menghayati puisi. Selanjutnya ada pengertian imaji. Imaji membuat puisi terasa hidup karena melibatkan panca indera kita dan emosi pembaca. Untuk jenis-jenis imaji, yang pertama ada imaji visual, imaji auditif, imaji taktil, imaji olfaktori, imaji gustatori. Jadi kesimpulannya pada materi yang bisa saya bawakan kali ini adalah teks puisi merupakan karya sastra yang mengungkapkan perasaan penyair secara padat, indah, dan bermakna melalui kata yang tepat. Keindahan dan kekuatan puisi dibangun oleh berbagai unsur penting seperti tema, diksi, majas, rima, dan imaji. Tema menjadi gagasan yang mendasari puisi. Diksi berperan dalam memilih kata yang tepat dan penuh makna. Majas memberikan efek keindahan dan kiasan yang memperkaya makna. Rima menciptakan irama serta keindahan bunyi, sedangkan imaji menghadirkan gambaran yang mampu dirasakan oleh panca indera pembaca. Dengan memahami unsur-unsur tersebut, pembaca tidak hanya menikmati puisi, tetapi juga menafsirkan makna secara lebih mendalam serta menciptakan puisi yang kreatif dan bermakna. Oke, itu tadi materi pertemuan pertama, yaitu tentang membahas unsur pembangun teks puisi. Apakah ada ditanyakan anak-anak? Kalau tidak ada, mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.